Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A 2018 akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait cleaning validation for stereo rooms atau validasi pembersihan untuk ruangan steril. Anggota kelompok kami terdiri dari Fairuz Hasanah, Ayani Suciati, Putri Giri, Isma Ulirut, Evi Triana, Adira Rahmawati, Syifa Amanda, Muhammad Iqbal, dan Ganis Fitria. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, kami ingin menampilkan sebuah video tentang gambaran validasi pembersihan untuk ruangan steril. Uji sterilitas dilakukan untuk menguji mutu dari proses sterilisasi terminal ataupun mutu dari proses manipulasi aseptik. Dilakukan pada lingkungan dengan kondisi mikrobiologi yang memadai untuk menghindari hasil positif palsu. Selain itu, uji sterilitas harus dilakukan dalam biosafety cabinet dengan aliran udara laminer yang terletak pada ruangan bersih berdasarkan klasifikasi jumlah partikelnya. Jika terjadi kegagalan dalam uji sterilisasi produk steril, akan menyebabkan masalah keamanan dan efikasi. Prinsip pengujian sterilisasi berdasarkan pertumbuhan mikroba dapat dideteksi dengan cara diinokulasi dalam media bening yang mendukung pertumbuhannya, yaitu suhu optimum, pH, nutrisi, dan air. Keberadaan mikroba dapat ditandai dengan perubahan kekeruhan pada media. Media kultur yang digunakan dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya. Yang pertama, media cairan tioglikolat, digunakan untuk pengujian cairan bening atau bahan yang larut dalam air, serta untuk memeriksa sterilisasi darah yang disimpan di bank darah. Yang kedua, ada media alternatif tioglikolat, digunakan untuk pengujian sterilitas produk biologis yang keruh atau kental. Dan yang terakhir, ada media soybean caseindicase, digunakan untuk pengujian sterilitas jamur dan bakteri yang lebih rendah. Untuk suhu inkubasi, media cairan tioglikolat dan media alternatif tioglikolat memiliki kesamaan, yaitu pada rentang 30-35 derajat Celcius. Sedangkan untuk kondisi inkubasi media cairan tioglikolat dan media soybean caseindicase memiliki kesamaan secara aerob pada pH 7,1 ± 0,2 dan pH 7,3 ± 0,2. Media yang akan digunakan untuk pengujian harus memenuhi uji berikut selama atau setelah pengambilan sampel dilakukan. Yang pertama, sterilitas. Ketiga media tersebut seharusnya tidak menunjukkan pertumbuhan mikroba saat diinkubasi selama 7 hari. Yang kedua, tes pengenalan pertumbuhan. Pada tes ini, ketiga media diinokulasi dengan jumlah yang diinginkan, yaitu sekitar 100 dari masing-masing mikroba. Pertumbuhan yang jelas harus terlihat setelah 7 hari diinkubasi. Dan yang terakhir ada uji bakteriostatis dan fungistatis. Prosedurnya dengan cara mengambil kultur mikroba dan diinokulasi sekitar 100 mikroorganisme yang dapat hidup di masing-masing media.
Berikut ini ditampilkan sebuah tabel yang merupakan mikroba dan media tumbuh yang sesuai untuk pertumbuhan uji pengenalan dan uji bakteriostatis serta fungistatis. Dapat dilihat, mikroba Bacillus subtilis dan Candida albicans akan tumbuh dalam media cairan thioglycolat dan soybean casein biges. Sedangkan untuk bakteroid vulgatif akan tumbuh di cairan thioglycolat dan alternatif thioglycolat. Metode yang digunakan dalam uji sterilitas terbagi menjadi dua, yaitu metode A atau disebut juga dengan uji filtrasi membran. Digunakan untuk minyak, salep, padatan non-bakteriostatik yang tidak mudah larut dalam media tes, bubuk yang larut, atau cairan yang bersifat bakteriostatik dan fungistatik. Dan yang kedua adalah metode B atau disebut juga inokulasi langsung. Metode B ini dilakukan jika tidak terlihat adanya pertumbuhan pada uji sebelumnya dan untuk verifikasi lebih lanjut. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode B, yaitu pemantauan udara secara teratur. Sebelum digunakan, media harus dipanaskan untuk mengeluarkan oksigen. Tabung yang digunakan tidak boleh dipanaskan kembali. Dan sebelum proses inokulasi, tabung harus dibawa ke dalam ruang suhu terlebih dahulu. Validasi uji sterilitas disebut juga sebagai uji bakteriostatis dan fungistatis. Dilakukan terhadap produk untuk menentukan apakah sifat penghabatan dalam produk telah dinetralkan pada awal masa inkubasi uji sterilitas. Karena jika tidak dinetralkan atau dinonaktifkan, produk tertentu mungkin mengandung agen bakteriostatik dan fungistatik yang akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme hidup yang ada dalam produk, sehingga memberikan hasil negatif palsu. Untuk netralisasi aktivitas tersebut biasanya dilakukan dengan pengenceran, inaktivasi kimiawi, filtrasi, atau kombinasi dari prosedur-prosedur tersebut. Uji validasi ini dilakukan ketika ada produk baru atau terjadi perubahan kondisi uji. Kepastian sterilitas dari produk jadi diperoleh melalui validasi siklus sterilisasi untuk produk yang disterilisasi akhir, melalui media fill untuk produk yang diproses secara aseptis. Selain itu, ketika melakukan uji sterilitas, catatan pengolahan batch, catatan mutu lingkungan yang berhubungan dengan hal proses aseptik, hendaklah diperiksa sejalan dengan hasil uji sterilitas. Untuk prosedur validasi dan kinerja pengujian sterilitas harus menggunakan metode yang tertera pada sumber farmakope. Uji kesesuaian metode terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada filtrasi membran dan inokulasi langsung. Filtrasi membran dilakukan dengan cara step-step seperti berikut ini. Memindahkan isi wadah yang akan diuji ke membran, menambahkan inokulum sejumlah kecil mikroorganisme yang layak, yaitu tidak lebih dari 100 CFU, ke bagian pengencer steril yang digunakan untuk membilas saringan. Sedangkan step untuk melakukan inokulasi langsung yaitu memindahkan isi wadah yang akan diuji ke media kultur, menambahkan inokulum sejumlah kecil mikroorganisme yang layak, yaitu tidak lebih dari 100 CFU ke dalam media. Untuk uji kesesuaian media kultur harus dilakukan sebelum atau secara paralel dengan validasi. Kesesuaian media kultur ini terbagi menjadi dua media, yaitu ada sterilitas media dan media growth promotion test. Sterilitas media yaitu pengujian sterilitas harus dilakukan untuk memastikan sterilitas media mikrobiologi, sedangkan media growth promotion test untuk memastikan kemampuan media uji dalam mendukung pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme yang terpilih. Kemudian dilakukan juga pengujian yang disebut dengan Media Growth Promotion Test. FTM diinkubasi pada 30-35 derajat Celcius atau sekitar 32,5 derajat Celcius dengan Clostridium sporogens anaerobic, Pseudomonas aeruginosa aerobik, dan Staphylococcus aureus aerobik. Sedangkan SCDM diinkubasi pada suhu 20-25 derajat Celcius atau sekitar 22,5 derajat Celcius dengan Aspergillus niger yang merupakan fungi, Candida albicans yang juga merupakan fungi, dan juga bakteri Bacillus subtilis aerobik. Ada beberapa mikroorganisme serupa yang digunakan dalam growth promotion test, yaitu Clostridium sporogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan masih banyak lagi. Inoculum challenge organism harus diverifikasi dengan jumlah plat yang layak secara bersamaan.
Kemudian, hasil diamati. Jika terlihat jelas pertumbuhan dari mikroorganisme setelah inkubasi, secara visual sebanding dengan yang ada di bencana kontrol tanpa produk, produk tersebut tidak memiliki aktivitas antimikroba dalam kondisi pengujian, atau aktivitas semacam itu telah dihilangkan. Jika tidak ada pertumbuhan mikroorganisme yang terlihat, ubah kondisi untuk menghilangkan aktivitas antimikroba dan ulangi validasi. Pada umumnya, produk steril seperti parenteral, optalmik, dan alat kesehatan diperoleh melalui proses sterilisasi akhir ataupun proses manipulasi aseptik. Proses sterilisasi akhir didasarkan pada kematian mikroba, dan sebaiknya diperoleh melalui proses tersebut. Namun, sterilisasi akhir tidak dapat diterapkan pada beberapa produk. Dalam kasus ini, proses manipulasi aseptik digunakan sebagai alternatif dari sterilisasi akhir. Proses manipulasi aseptik terdiri dari tahapan-tahapan proses pembuatan atau produk steril antara dalam lingkungan yang terkendali untuk meminimalkan resiko rekontaminasi. Perlu diingat, kegagalan sterilisasi produk steril dapat menyebabkan masalah keamanan dan efikasi. Keterbatasan secara statistik dan analitik dari uji sterilitas dapat menyebabkan hasil negatif palsu ataupun positif palsu. Adanya teorema Bayes menjelaskan bagaimana probabilitas suatu peristiwa dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya yang terkait dengannya. Adapun probabilitas pengambilan keputusan yang salah untuk meluluskan lot non-steril atau menolak lot steril dapat diperkirakan dengan persamaan berikut. Hasil negatif palsu dalam uji sterilitas ditandai dengan tidak adanya pertumbuhan mikroba, sementara sampel yang diuji tidak steril. Dalam situasi ini, tidak adanya pertumbuhan mikroba dapat terjadi karena unit yang telah terkontaminasi belum diuji, sampel menghambat pertumbuhan mikroba, ataupun kegagalan optimasi kondisi media kultur. Berikut ini adalah tabel hasil percobaan yang menyatakan probabilitas hasil negatif palsu dipengaruhi oleh beberapa parameter, yaitu tingkat kontaminasi yang diharapkan dalam sampel, volume yang diuji untuk setiap item, volume total setiap item, dan juga jumlah item yang diuji. Sedangkan hasil positif palsu dalam uji sterilitas terjadi jika pertumbuhan mikroba terlihat dalam media kultur, sementara sampel yang diuji steril. Dalam situasi ini, pertumbuhan mikroba dapat terjadi karena kontaminasi yang tidak disengaja dari lingkungan atau personil atau bahan yang digunakan dalam pengujian. Berdasarkan tabel berikut, maka dapat disimpulkan probabilitas hasil positif palsu yang disebabkan kontaminasi lingkungan dipengaruhi oleh beberapa parameter, yaitu jumlah mikroba per cawan, volume udara sampel, volume total safety kabinet, jumlah perubahan udara per jam, volume tabung reaksi yang digunakan dalam uji sterilitas, personil, dan desinfeksi permukaan luar item. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih.